Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faizatul Wahidah dari ABT8A. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran dengan menggunakan komunikasi nonverbal dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuli di kedai kopi tuli Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu di dalam perkembangan bisnis yang sangat pesat menimbulkan persaingan pasar yang cukup ketat. Dengan demikian, sebuah perusahaan membutuhkan perencanaan strategi pemasaran yang tepat agar dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Di mana di dalam sebuah pemasaran dibutuhkan adanya sebuah komunikasi, di mana komunikasi merupakan hal yang sederhana bagaimana memikirkan sesuatu lalu mengutarakannya kepada orang lain. Dan bahasa komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Di mana bahasa verbal yaitu bahasa yang memanfaatkan satu indera manusia, yaitu pendengaran, dan bahasa nonverbal yaitu komunikasi nonverbal sebagai penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata seperti komunikasi menggunakan gerakan tubuh, sikap, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, dan sentuhan. Kemampuan berbicara tidak dimiliki oleh semua orang. Tidak dapat dipungkiri, ada begitu banyak penyandang tunarungu, tunawicara, lantas keterbatasan tersebut menjadi penghalang mereka berkomunikasi normal menggunakan komunikasi lisan seperti yang lainnya. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan. Selanjutnya, rumusan masalah yang peneliti dapatkan di sini ada dua, yaitu bagaimana implementasi strategi komunikasi pemasaran pada kedai kopi tuli Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan dengan menggunakan komunikasi nonverbal dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuli. Dan yang kedua, apa kendala implementasi strategi komunikasi pemasaran pada kedai kopi tuli tersebut. Dan tujuan masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi komunikasi pemasaran pada kedai kopi tuli di Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan ini. Dan yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kendala pada pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran pada kedai kopi tuli tersebut. Dan landasan teori yang saya gunakan yaitu yang pertama ada salah satu teori yang saya gunakan yaitu strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran ini menurut Kotler 2016 halaman 81, komunikasi pemasaran menurut Kotler dan Armstrong 2016 halaman 73, dan komunikasi nonverbal menurut Illywery 2015 halaman 66, dan pemberdayaan menurut Mulyawan 2016 halaman 63. Dan jurnal relevan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada Septiana Mauliana Rahayu dengan judul penelitian strategi komunikasi pemasaran dalam bisnis kuliner berbasis mix, dan yang kedua ada Mia Maisyatur Rodia dengan judul penelitian pemberdayaan kelompok disabilitas melalui kegiatan keterampilan handicap dan work di Yayasan Wisma Kesik Jakarta. Yang ketiga ada Bagus Aji Pamungkas dan Siti Zahro 2016 dengan judul penelitian pengaruh promosi di media sosial dan word of mouth terhadap keputusan pembelian dengan studi kasus kedai Bantakos Jombang. Dan rangka konseptual yang saya gunakan di sini ada strategi komunikasi pemasaran dengan bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu ada 4 poin, di mana ada produk, harga, tempat, dan promosi. Dan selanjutnya dari strategi komunikasi pemasaran ini terjadi sebuah komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini ada dua, yaitu pertama bahasa SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, atau yang kedua ada Bisindo, di mana Bisindo ini bahasa isyarat Indonesia. Dari komunikasi nonverbal selanjutnya terjadinya pemberdayaan disabilitas tuli. Dan selanjutnya dari pemberdayaan disabilitas tuli terjadilah sebuah proses implementasi komunikasi pemasaran, di mana ada 5 poin. Di sini ada sumber, ada proses pengiriman, dan yang keempat ada proses juga, atau bisa disebut dengan decoding, dan yang terakhir umpan balik. Dan yang terakhir ada hambatan. Dari implementasi komunikasi pemasaran, ada hambatan apa yang terjadi?
Selanjutnya, metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Dan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu ada observasi wawancara, dokumentasi, triangulasi atau gabungan, dan teknik pengolahan datanya yaitu dengan melakukan pengolahan data dengan uji kredibilitas atau triangulasi. Dan teknik analisis data yang saya gunakan yaitu menggunakan reduksi data, kemudian penyajian data, dari penyajian data terjadilah penarikan kesimpulan atau verification. Dan hasil dari pembahasan yang berjudul analisis strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan komunikasi nonverbal dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuli, strategi pemasaran dilakukan oleh kedai kopi tuli ada dua, yaitu menggunakan media dan pemasaran langsung. Menggunakan media ini di mana dimaksud pemasaran tidak langsung, dan pemasaran langsungnya itu dengan datang langsung ke event-event tertentu gitu. Dan hasil dan pembahasan selanjutnya di mana ada implementasi komunikasi pemasaran, di mana yang pertama CO founder atau sumber. Kedai kopi tuli ini merupakan tahap awal implementasi dari alur komunikasi pemasaran di kedai kopi tuli. Kemudian ada testimoni produk dan iklan di media sosial, di mana yang itu termasuk di dalam proses atau encoding yang dilakukan oleh kedai kopi tuli dengan cara melakukan testimoni produk dan dengan promosi di media sosial. Dan kemudian ada pesan, di mana branding produk kedai kopi tuli dan memperkenalkan bahasa isyarat Bisindo. Dan ada medianya tidak langsung dan langsung, di mana di tahap ini pengiriman pesan melalui pemasaran tidak langsung dan langsung, di mana pemasaran tidak langsung yang digunakan oleh media Instagram, dan pemasaran langsungnya adalah menggunakan teori marketing mix atau bauran pemasaran 4P sebagai komunikasi pemasaran, yaitu produk, price, place, dan promotion. Dan selanjutnya calon konsumen tertarik mengenal bahasa isyarat atau tahap proses decoding, di mana di tahap ini calon konsumen tertarik dengan bahasa isyarat yang digunakan di kedai kopi tuli. Kemudian umpan balik dari implementasi tersebut yaitu yang didapatkan dengan datangnya konsumen ke kedai kopi tuli untuk belajar bahasa isyarat dan membeli produk dari kopi tuli tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.